Halo, assalamualaikum. Akhirnya saya jajan juga earphone CMF Buds Pro by Nothing. Saya juga kurang tahu gimana statusnya CMF ini. Apakah sub-brandnya Nothing atau gimana? Yang jelas di Indonesia sama-sama masuk lewat jalur distribusi TAM alias grup besarnya Era Jaya. Kalau positioningnya ini di bawah Nothing Ear Series ya, karena harganya pun masih di bawah sejuta, resminya Rp799.000. Namun ada beberapa seller yang jual lebih murah 100.000. Fiturnya cukup menarik di level harganya, di mana ada hybrid ANC dan juga transparansi, namun tidak ada multi connection alias dual device. Tapi perangkat baru bisa mengambil alih koneksi sehingga kalau masih terhubung ke perangkat lama, kita nggak usah matikan Bluetooth-nya dulu di sana. Terkadang ini berguna kalau earphone-nya misal bekas dipakai nonton di tablet dan saat dinyalakan masih connect ke tablet tersebut, padahal kita mau pakai di HP atau di laptop. Dan Buds Pro ini punya in-ear detection, jadi auto pause kalau ada buds yang dilepas dan auto resume kalau dipakai kembali dalam rentang waktu 3 menit kemudian. Looks-nya stand out banget mengingat memang sektor ini adalah diferensiasi dari brand Nothing. Minimalis, tegas, clean, dan juga modern. Build quality terasa baik sesuai harga dan finishing matte-nya tak mudah kotor, sehingga menegaskan sisi elegan yang dia punya. Spec-wise, dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dan mendukung kodek SBC serta ESC. Depth ANC-nya hingga minus 45 desibel dan total punya 6 mikrofon buat fungsi noise cancelling ini. Baterai di buds-nya 55 mAh dan di case-nya 460 mAh. Untuk buds-nya sendiri dia punya sertifikasi dust and waterproof di IP54 ya. Dan earphone ini sudah mendukung Google Fastware serta Microsoft Swiftware. Untuk di smartphone, dia juga sudah didukung oleh aplikasi Nothing X yang saya rasakan sinyalnya lebih kuat dari rata-rata TWS earphone yang saya punya. Indikatornya, karena pas lupa dilepas lalu saya pergi ke WC, suaranya masih tersambung. Sementara earphone lain tuh biasanya udah terputus-putus bahkan hilang. Untuk latency, di game PUBG Mobile ada delay 3-4 langkah ya yang tertinggal, kemudian meloncat lalu mendarat, juga suaranya ada jeda yang terasa. Menyalakan low latency mode di aplikasi juga rasanya nggak terlalu ngaruh, namun kalau ditambah dengan mematikan HD codec ESC-nya dan hanya pakai SBC, efeknya jadi signifikan, di mana ekor langkah bisa turun hingga 0-2 langkah dan gerakan lain jadi on point. Kalau buat nonton video, semisal di YouTube sih, ini sudah aman ya, sinkron nggak perlu atur apa-apa lagi. Driver kualitas aman, dengan bass shaker tidak saya temukan rattle maupun buzz. Virtualisasi terbilang spesial di mana akurasinya terasa banget untuk arah suara dengan jarak yang juga terasa pas. Stagingnya lumayan, tidak bisa dibilang luas banget, namun ruang suara yang dimunculkan sangat proper. Dan mikrofonnya meredam noise dengan sangat baik tanpa banyak mengubah tone suara saat ANC-nya bekerja. Sementara karakternya itu masih khas TWS earphone yang mikrofonnya cenderung agak bindeng karena efek kompresi, namun detail sangat jelas dan gainnya juga cukup banget. Ya, ini dia contoh perekaman dengan mikrofonnya Nothing CMF Buds Pro ya. Saya sambil ngerekam, sambil ngetes juga webcam saya. Dan ini sudah dinyalakan 2 buah noise ya. Dari kiri ada kipas angin menyala dan di kanan ada video cafe noise yang saya mainkan. Silakan bandingkan suaranya saat saya bicara dengan noise dan saat saya berhenti bicara. Oke, saya bicara lagi dan saya naikkan kipasnya, lalu saya matikan, kemudian videonya saya pause juga. Harusnya sekarang udah lebih bulat suaranya karena tanpa noise. Gimana? Apakah segini kepakai mikrofonnya buat komunikasi dan buat earphone 700 ribuan, segini bagus atau enggak? Komen ya. Oh ya, di aplikasi Nothing X kita bisa atur equalizer, noise control, dan juga touch controlnya. Serta satu lagi, kita bisa menyalakan low latency mode yang sayangnya harus selalu diakses dari aplikasi ini. Seandainya bisa di-assign ke salah satu touch control, kayaknya bakal lebih praktis deh. Terakhir di aplikasi ini ada fitur Find My Earbuds juga. Satu yang saya notice soal sound quality adalah detailnya tuh kayak ya, sudah seperti TWS earphone di atas 1 juta. Sementara karakternya seperti ini, bassnya bumi terkontrol, ke drive dengan baik, sehingga efek punchy-nya juga bisa cukup muncul.
Yang jelas ini bassnya empuk, membal, bulat, dan nendang. Vokal juga bening pisan, minim gaung, balance, dan natural alias wow pisan ini mah. Treble cering, sparkling, namun tidak cukup clear ya, masih terbebani distorsi bass. Not bad sih, apalagi telinga anak muda sekarang udah nagih sama yang namanya bass kan? Earphone ini bisa banget diajak muter berbagai genre musik, dengerin conversation, meski rasanya bukan buat gaming ya. Buat yang mau dipakai kerja atau workout dan butuh ANC serta transparansi dengan kualitas sound yang mumpuni, enak buat musik secara umum, ini bisa banget dipertimbangkan. Harganya masih reasonable, nggak kemahalan, apalagi jika urusan looks dan fashion adalah salah satu poin penting buat kamu. Saya saja saat ini berat loh melepasnya kembali, saya butuh waktu lebih lama untuk menentukan earphone mana yang akan saya eliminasi dari deretan koleksi saya. Soalnya saya cuma butuh satu buat di tas, kemudian satu buat di meja kerja, dan satu lagi yang tipenya open ear buat beberapa kebutuhan. Artinya salah satu dari Nothing CMF Buds Pro, Earphone Free Pro 3, atau Soundcore Liberty 4NC harus saya jual. Pilihan yang sulit nih. Tapi kesimpulannya jelas ya, CMF Buds Pro ini earphone bagus dari segi look, sound, dan juga fitur peredam kebisingan, baik untuk playback maupun recording. Yang absen paling multi-point connection dan wireless charging ya, catat. Dan boleh banget dipertimbangkan jika kamu memang berniat meminang TWS earphone baru dengan budget 700.000. Monggo, saya bantu link pembeliannya aja ya. Kalau dananya silakan cari sendiri. Sip, gitu aja pembahasannya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.